malam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, bagaimana nih kabarnya pada siang hari ini? Baik, alhamdulillah baik Ibu. Tapi sedikit ngantuk Ibu. Loh, Alia kok tiduran di lantai? Bu, Kenapa? Sakit? ini jam berapa ya? Kok nggak ada jam? Sekarang jam itu baru azan tadi.
itu ada 3. Yang pertama itu padat, yang kedua itu cair, yang ketiga itu gas. Ini bentuknya apa Bu kalau plastik? Padatnya waktu ya Bu. Nanti, nanti kita akan. Nih, ayo amati 3 gambar ini. Ini ada gambar apa? Aku yang tahu. Tuh, ya, ini. Ya, yang air. Kemudian ini apa? Gelap Ya, Bu. asap atau uap atau gas gitu ya. Nah, jadi kita lihat nih, amati. Mau tanya, Ya. itu si gambar asapnya kayak marah? Ya, asapnya kayak marah ini karena memang ibu ibu sengaja apa ya, memberikan mata seperti ini ya supaya lebih menarik seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, kita amati dulu bagian sebelah kirinya kalian. Ada gambar batu. Ada gambar batu. Kiri Bu, kosong. Ini loh. Maksudnya di layar. Oh, itu. Maksudnya di layar loh ya. Ya kan Ibu mau ngomong. Ada gambar batu. Ini ada gambar tiga-tiganya. Ada gelas ya? Ada gelas atau ada toples? Iya. Toples. Nah, pertama nih kita masukkan batu ini ke dalam toples. Loh, Loh, kenapa Bu? batu di dalam toples. Tuh, mau di mana saja bentukku tetap sama. Nah, maksudnya batu itu mau diletakkan di dalam piring atau di dalam mangkok atau di dalam gelas, di dalam toples, bentuknya tetap seperti ini. Kalau batu bentuknya seperti ini diletakkan di mana pun bentuknya seperti ini. Tapi Nah. nanti toplesnya jadi pecah Bu. Enggak kan kalau meletakkannya itu pelan-pelan bluk, itu pecah dong gitu. Berarti harus Nah. pakai perasaan ya? Ya. Nah, batu ini bentuknya akan tetap sama di mana saja. Itu yang dinamakan dengan benda padat. Kemudian kita beralih di gambar yang tengah. Gambar yang tengah ini ada gambar air. Gambar air ya. Aku menyesuaikan bentukku. Maksudnya air kalau dituang di mana saja, misal di gelasnya kalian bentuknya bulat seperti itu, bulat, maka air akan menyesuaikan bentuk gelasnya tersebut. Nah, kalau bentuknya tabung seperti ini misalnya, dia akan mengikuti bentuk tabungnya seperti itu. Jadi kalau air itu akan menyesuaikan bentuknya di mana dia diletakkan. Persennya udah diawas. Namanya yaitu zat cair. Nah, kalau Zat itu apa? zat itu merupakan benda seperti itu, Mbak Mawar ya. Ya, Mati Bu. mati Bu. Melati ya, oke. Melati atau mawar melati semuanya indah. Ya, itu yang dinamakan zat cair atau benda cair, mengikuti bentuknya itu sifatnya. Kemudian yang ketiga, ini ada gambar asap atau gambar uap. Nah, aku tak terlihat tapi bisa mendorong semuanya. Nah, ada yang maksud nggak di sini? Nah, Asap rokoknya apa? maksudnya kalau asap itu dimasukkan ke dalam wadah atau di dalam wadah gelas atau di dalam balon seperti itu ya, maka dia bisa mendorong semuanya. Maksudnya dia bisa dimanfaatkan, dia bisa mengisi terus sampai padat, tapi bukan berarti padat seperti batu ya, tapi sampai tidak ada ruang seperti itu. Nah, itu namanya zat gas atau seperti asap gitu. Kalau misalnya di ember bisa Bu. Bisa, tapi kan sebaiknya ditutup biar enggak Biar nggak keluar. ya, ini yang nanti kita pelajari di sifat-sifat benda. Nah, yang pertama nih, kita akan mempelajari tentang sifat benda padat atau zat padat. Yang pertama, volumenya tetap, tidak berubah-ubah meskipun dipindahkan. Seperti tadi kita amati itu gambaran sebelah sana tadi ya. Benda padat itu kalau diletakkan di mana saja itu tidak akan berubah bentuk. Bentuknya seperti itu terus. Ya. Kemudian yang kedua, tidak bisa dimanfaatkan. Maksudnya tidak bisa dimanfaatkan itu ya anak-anak. Kalau kita bisa menekan batu, misalnya kita menekan ini, menekan rewok, ditekan seperti ini. Loh, tidak bisa berubah bentuk, tidak bisa lebih kecil, tidak bisa ya. Itu yang dinamakan tidak bisa dimanfaatkan. Tuh, ditekan
kemudian yang kedua sifat benda cair. Ini ada gambar air. Apa? Ini air. Ya. Air bentuknya gitu ya, Bu. Emang air Bentuknya tidak seperti ini. Ini hanya ibu apa ya, kreasikan supaya lebih menarik. Kalau gambar air seperti itu tidak menarik, jadi seperti ini saja. dia mendorong berarti ya, Bu. Ya mendorong. Mendorong bilang, tapi bikin silau, Bu. Nah, sifat benda cair yang pertama yaitu volumenya berubah mengikuti bentuk wadah, tetapi volumenya tetap jika tidak ditambah atau dikurangi. Jadi kalau benda cair itu kalau dimasukkan ke dalam wadah maka dia akan mengikuti bentuk wadahnya. Itu sifat benda cair yang pertama. Kemudian yang kedua sulit dimanfaatkan. Nah, benda cair itu sulit dimanfaatkan juga seperti benda padat. Jadi kalau kita tekan-tekan benda apa? Benda cair itu tidak akan berubah bentuk, dia tetap bentuknya seperti itu saja, sama saja. Kemudian yang ketiga yaitu mudah mengalir. Nah, kalau tadi benda padat itu tidak bisa mengalir, kalau benda cair itu baru bisa mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Mengalirnya dari tempat tinggi ke rendah, tidak mungkin dari rendah ke tinggi, tidak mungkin, karena kita punya apa? Gravitasi. Betul. Contohnya adalah air, minyak, apa lagi? Air, minyak, madu, sirup, Bensin, Bu. loh itu kan benda padat. Ya seperti itu ya. Air, minyak itu contoh dari zat cair atau benda cair. Nah, ini. Kemudian ada gas. Ada gas. Yang pertama, sifatnya volumenya berubah, selalu memenuhi seluruh ruangan yang ditempati. Nah, seperti itu. Jadi yang namanya benda gas atau zat gas itu bisa dimanfaatkan. Artinya kalau misal nih kita mau kalian punya sepeda? Punya. Enggak. Punya motor atau kalian pernah meniup sebuah balon seperti itu, memompa balon. Nah, balon itu akan tetap apa namanya? Tetap mengembang kalau kita pompa terus. Kalau kita pompa terus, artinya di dalam balon itu ada sebuah zat gas itu kita mampatkan terus sampai ruangannya itu penuh atau volumenya itu penuh di dalam balon itu. Nah, kalau volumenya sudah penuh tapi kita mampatkan terus, maka balonnya akan meledak. Seperti itu sifat dari benda gas. Kemudian yang kedua mudah dimampatkan seperti itu tadi contohnya saat mengisi balon, kemudian saat mengisi ban roda yang kempes gitu. Kemudian yang ketiga sangat mudah mengalir. Nah, mengalir pada benda gas itu berbeda dengan apa namanya? Benda cair ya, karena kalau benda cair itu kan dari tipe rendah karena massa jenisnya lebih berat. Nah, kalau benda gas itu mengalir maksudnya dia bisa mengalir dari udara seperti ini. Karena benda gas kan tidak terlihat. Udara yang kalian hirup ini itu merupakan zat gas. Nah, mengalir misalnya kalau ibu kalian masak di rumah, masak ayam goreng. Kalian ada di kamar, pasti tercium baunya. Itu merupakan benda gas yang sedang mengalir melewati hidung kalian, itu tercium baunya enak. Asapnya. Ya, asapnya. Gosong. Contoh. Ya, kadang gosong, maka gasnya mengalir baunya gosong. Nggak enak. enak. Contohnya udara apa air? Ih, mau. Saat benda berubah wujud, perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan suatu benda. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang 3 wujud zat. Apa saja tadi? Padat, Cair, gas. dan gas. Nah, kemudian kita akan mempelajari bahwasanya benda itu 3 wujud benda itu tadi bisa berubah wujud loh. Nah, Halo teman-teman, kita lihat video nama ini. saya Dian. Yuk kita belajar tentang perubahan wujud benda. Pernahkah kalian memperhatikan es batu yang tadinya keras kemudian berubah menjadi air? Apakah kalian melihat uap yang mengepul dari gelas ini? Nah, itu semua adalah contoh perubahan wujud benda. Sebelumnya kita harus tahu
macam perubahan wujud benda. Saat minum es teh, esnya mengecil lalu hilang. Hal itu terjadi karena es batu mengalami perubahan wujud mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair karena pengaruh suhu panas. Suhu tubuh kita lebih hangat, jadi es krimnya meleleh di tangan atau di mulut. Kalau mentega dipanaskan, nanti akan meleleh di wajah. Kalau lilin dinyalakan, bagian yang kena api akan meleleh. Kalau tadi meleleh atau mencair, nah kebalikannya itu adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat karena suhu dingin. Air yang dimasukkan ke dalam kulkas akan membeku menjadi es batu. Lava panas yang keluar dari gunung berapi akan membeku menjadi batuan saat mendingin. Coklat cair yang didinginkan akan mengeras. Pernahkah teman-teman melihat uap dari air yang sedang dimasak? Itulah contoh menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas karena pengaruh suhu panas. Jadi teman-teman, baju basah bisa kering karena air di baju menguap kena sinar matahari. Air laut yang terkena panas matahari akan menguap dan membentuk awan. Kebalikan dari menguap adalah mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair karena pengaruh uap air di udara yang akan berubah menjadi titik-titik air kecil yang begini. Contohnya seperti bagi yang menempel kaca jendela AC. Uap air yang keluar dari mulut kita saat udara dingin. Pernahkah kamu menaruh kapur barus di lemari pakaian? Kapur barus lama-kelamaan akan mengecil dan akhirnya habis. Kapur barus itu dari padat langsung jadi gas. Proses ini namanya menyutup lim. Ini namanya es kering. Jadi es kering ini tidak mencair, tapi langsung jadi gas. Asap putih ini menyebar ke udara. Kristal adalah perubahan wujud benda menjadi padat. Ini merupakan kebalikan dari membublim, yaitu perubahan zat padat menjadi gas. Pada saat mengkristal, zat akan melepaskan energi kalor. Contohnya, ketika gas di udara berubah menjadi es salju akibat suhu yang dingin. Mengkristal disebut juga deposisi, yaitu proses di mana uap air langsung membeku tanpa adanya proses mencair terlebih dahulu. Contohnya, terbentuknya bunga es dalam lemari pendingin atau freezer. Lihat, air laut di sini menguap karena sinar matahari dan akhirnya membentuk kristal garam. Gas belerang yang dikeluarkan dari kawah lama-kelamaan akan berubah menjadi kristal dan akan menempel di sekitar kawah gunung. Lubang knalpot menjadi kotor dan berwarna hitam karena gas karbon dioksida. Ayo. Oh ya. Nah, dari video yang kalian lihat tadi nih, bisa disimpulkan
air yang mendidih ya, tapi ketika air itu mendidih dia akan keluar uap. Nah, itu dari air kan merupakan wujud zat cair ya. Wujud zat cair itu ketika dipanaskan mendidih maka dia akan berubah menjadi uap panas. Air yang mendidih terus kemudian mengembun berwujud dari gas menjadi cair. Contohnya apa? Contoh tadi yang Embun air yang terkena contohnya embun di pagi hari. Embun di pagi hari. Kemudian menyublim. itu lilin. Menyublim lilin. Kalau di kamar mandi kalian itu yang wangi apa tuh? Kapur baru. Oh, baru. Ya, Ada baru. terus gas. Berarti Gas. betul. Berwujud dari padat menjadi gas. Gas. Kenapa? Bagas. Gas. Perubahan wujud padat menjadi gas tanpa melalui proses mencair dulu, tanpa melalui proses cair. Jadi benda padat seperti kapur barus diletakkan di lemari misalnya atau di kamar mandi kalian, itu lama-kelamaan Hilang. beberapa minggu atau bulan dia akan menghilang karena berubah menjadi gas yang kita tidak bisa lihat. Gas itu kita ada apa? Benda gas itu merupakan salah satu wujud benda yang kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang. Oh gitu. Iya. Tahu. Contohnya kapur barus tadi ya. Amper. Wah. Amper itu kapur barus. Terus kemudian mengkristal. Mengkristal itu kebalikan dari menyublim, berarti perubahan wujud gas menjadi padat. Apa contohnya, Bu? Contohnya apa tadi di video ada yang ingat nggak? Lupa, Bu. Apa? Contohnya itu adalah ketika apa ya, es batu, bukan es batu, seperti bunga-bunga salju yang ada di freezer seperti itu. Tanpa melalui proses cair dulu, tanpa melalui proses menjadi air dulu. Di freezer biasanya ada uap ya, Bu? Ya, itu ini uap-uap dingin di dalam freezer ya. Uap-uap dingin di dalam freezer ketika semakin dingin, semakin hari, semakin minggu itu akan berubah menjadi zat padat. Nah, namanya embun itu. Ya, seperti salju. Bukan es di dalam freezer. Pulang, Bu. Tahu ya? Pulang selama belum. Sebentar ya, kita harus semangat dong. Pulang. Oke. Sebentar ya, kita lanjut. Loh, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sebentar lagi, sebentar lagi. Nah, ini ibu akan membagi di dalam kelompok. Kita Kita harus kalau sendirian berarti. Nah, maka Bapak nggak ada ya. Maka nanti Bagas ditinggal di sini saja. Aku nggak mau. Loh, tidak boleh seperti itu. Kita sebagai satu kelas itu sama dengan Kalau Ibu mau tanya, ya. misalnya kalau kentut kan bau, Ya. Urat apa? Ketut. Maksudnya apa nih pertanyaannya? Kan perubahannya itu apa? Ketut kenapa? Perubahannya dari apa ke apa? Ketut itu tidak mengalami perubahan karena di dalam sini, dalam perut kalian itu sudah berwujud gas. Jadi cair. Berwujud gas. Kok jadi cair sih ya, Banda? Jadi cair maksudnya gimana tuh? Ada.
benda padat ini kan titik-titik, yang di situ titik-titiknya kosong. Nah, volumenya itu bagaimana? Apakah dia tetap atau berubah? Isi. Susah bu. Tidak boleh seperti itu, enak ya? Siap bu. Ya bu, ayo kita semangat buat jadi orang sukses ya. Kemudian ini juga di bawahnya mengikuti ya. Kemudian ini contoh benda. Benda padat, cair dan gas. Contoh bendanya apa saja? Di sini ada pilihan. Di bawah itu ada gambar kursi, ada gambar apa ini? Minyak, madu dan sebagainya. Ya itu kalian tulis di sini apa? Huruf-hurufnya ditulis. Kuning. Seperti itu. Ini dulu ya yang dibaca. Oil. Mau dulu volumenya baru tetap kan. Oke, seperti itu ya. Udah selesai bu. 35. Aku udah selesai bu. Baik ya. Karena sudah selesai, maka pembelajaran hari ini sudah selesai. Mau sedikit lagi Kak yang tadi? Enggak. Loh, Udah udah pengen pengen istirahat. Pulang. Maunya pulang. Ayo Yo, mari kita Pulang. tutup pembelajaran hari ini. Oh iya. Benar. Mari pulang. Mari Mari pulang. Mari kita berdoa sebelum pulang. Ayo berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mau belajar dengan sungguh-sungguh. Ini gimana? Belum dipukul. Oh iya. Boleh dibawa pulang untuk belajar ya. Mau bu. Ya, baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti ya.